Hai, selamat sore saudara-saudara. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini indeksnya lumayan ya, -3%. Ya masa nggak koreksi sih ya, beberapa ya 2 bulan lah ya rally. 2 bulan naik terus lah hitungannya ini. Oktober, dari awal Oktober sampai sekarang November ini ditutup dengan -3%. Nggak apa-apa sih ya. Area area apa namanya, area 5.400-an masih berpeluang sekali untuk jadi area support jika si IHSG-nya masih lanjut turun, dan hari ini tuh ditutup di level 5.612,42, kembali ke bawah 5.700 setelah menguji area 5.768, 5.827. Tapi masih oke sih ya ini IHSG-nya kalau kita zoom out. Koreksi-koreksi kayak gini nih sebenarnya masih kehitung wajar lah ya, dan ditungguin aja lah kak. Koreksi-koreksi kayak gini bagus buat yang lagi incer barang. Ditunggu barang incerannya di area-area yang mungkin itu jadi support, kemudian kalau membal baru beli. Pokoknya kuncinya kalau lagi indeks lagi turun atau market lagi turun, belinya itu jangan nadah lah ya, nyerok aja. Nyerok itu ya kalau udah nyampe tanah baru diserok. Tahunya nyampe tanah ya kalau udah membal. Kalau lagi jalan turun, lagi jatuh, itu namanya nada. Nada itu bahaya. Jadi penadah ntar ditangkep. Oke, sekarang kita bahas saham-saham hasil explore aja. Ini zoom saya mana ini? Lah, pertama ada Tins. Oke, Tins hari ini ditutup di bawah 1080. Jadi ya siapa tahu Tinsnya mau koreksi dulu, mau tes area 1000-an, yang ada yang tahu ya. Yang jelas ini kalau misalnya turun area 1000-an masih berpeluang jadi area support. Kalau kita zoom out lagi. Nah, ini baru kelihatan. Ai. Nah, kalau turun ke bawah 1000 ya ke area support berikutnya di sekitar 900. Tapi rasanya sih di 1000 ini cukup penting ya areanya ya. Area moving average-nya juga di area 1000-an. Jadi ya mudah-mudahan di area 1000 ini ntar membal. Membalnya ya ditunggu aja ya. Tunggu ada memang udah rebound gitu baru beli. Kalau lagi jalan turun jangan, dipantau aja. Next, Pura. Pura hari ini naik sih ya. Indeksnya turun, Puranya naik. Coba lihat yang lain. Ali per CPO-an rasanya hari ini pada kuat lumayan. Alinya masih nerusin bullish. Kalau kita zoom out itu kelihatan kalau si alinya itu breakout sebuah pola ya. Kalau selama September lah, selama September sampai sampai kemarin, minggu kemarin itu sideways range yang menyempit seperti membuat pola continuation sih intinya. Dan kemarin berhasil breakout, hari ini meneruskan kenaikan. Jadi masih bullish, masih bagus. Yang punya barang di hold dulu aja, yang belum punya mau beli saya sih lebih tunggu ini ya, lebih tunggu ada sideways, entah itu ada inside bar atau tes area yang kemarin di breakout di 11.500-an ini, lalu membal lalu beli kayak gitu. Kalau kalau lagi kayak gini lebih ke hold aja lah yang udah punya barang. Jeskai siapa tahu koreksi. Kita lihat yang lain dulu aja. YMJS inside bar pattern kalau berhasil breakout 412 berpeluang ke area 500-an. Itu lumayan sih, dari 412 ke sekitar 500 itu ada 20 persenan. Ada 20 persenan, tapi kalau misalnya dipakai strategi trading buy break, misalnya buy break 412, cut lossnya di bawah 456 itu banyak. Banyak ya, lebih dari 10%, 13% lebih. Lihat besok. Siapa tahu cut lossnya bisa di bawah 372 atau lebih sedikit lagi. Java pullback dari area 1400-an, artinya area 1400 masih jadi area resisten ya. Hoki tes area 985. Ini area apa ya? Coba kita. Oh, area high di bulan 10 Oktober tahun 2019.
Nah, setelah tes area 985 langsung kempes. Artinya masih jadi area resisten. SCMA masih bagus, sempat kempes tadi, sempat auto reject bawah, tapi langsung rebound dan ditutup di 1645. Masih oke lah ya. Masih bullish, akumnya juga masih nanjak. Hold dulu aja ya, mau beli atau mau nambah barang boleh lah, kalau besok berhasil nembus ke atas 1675, jadi buy break 1675, area resisten di area 2000-an, mudah-mudahan lancar. Lumayan sih itu ke dari 1675 ke 2000 ya misalnya. Itu ada ruang sekitar 17% loh. Lumayan loh. Raja inside bar pattern buat yang punya barang, jagain trailing stop di bawah 185, DSNG-nya masih kuat juga nih CPO. Trend bullishnya masih bagus, candlenya tapi hari ini small white body candle ya, kayak candle indecision gitu. Jadi lebih ke hold atau siap-siap aja pasang trailing stop. Trailing stopnya di bawah 590 aja kalau udah punya barang. Next PPRE, biarin Heal ini kok candlenya jadi palu kebalik, jadi siap-siap diamanin yang udah punya barang. Mapa outside bar pattern sih ya. Jadi kalau misalnya udah punya barang, misalnya punya barang di 2000-an atau di bawah 2200 atau ya lebih bawah dari 2000, pasang aja trailing stopnya di bawah 2560. PTRO candlenya panjang buntut atas dan bawahnya. Sesi 2 ini, awal sesi 2 dia turun panjang langsung rebound. Sesi 1 padahal udah bagus ya naik. Ya tapi overall berarti area ini tuh area mana? Area 2100 masih jadi area resisten, artinya itu SQMI masih bullish, hold dulu yang udah punya wood. Trend bullishnya masih bagus ya. Kalau yang mau pasang trailing stop boleh di bawah 570 aja. MDKA indecision sih hari ini, area 1990 2000 masih jadi area resisten tuh. Sore sesi 2 kempes. Jadi sementara hold dulu lah, nggak apa-apa. Atau kalau punya barang di bawah, misalnya di berapa ya, di 1800-an atau 1700, pasang trailing stop dulu sebagian, misalnya di bawah 1900 boleh sih, nggak apa-apa. Yang jelas selama nggak turun ke bawah 1775 masih aman. MCAS inside bar pattern sih ini menarik, kalau berhasil breakout 2700 ada peluang ke 3000-an, tapi volumenya dikit ini. Volume di bid overnya cenderung tipis ya, hati-hati jadi. Bang rakyatnya turun. Koreksi hari ini ya. Pertama, kita lihat di area 3900 4000-an. Hari ini tadi low-nya di 3990 langsung membal. Kita lihat besok ya. Ini dipantau, kalau membal rebound gitu beli boleh. Tapi kalau ternyata masih turun, tunggu aja di kisaran 3800-an. Siapa tahu tes area yang beberapa waktu lalu di breakout 3800. Zinc indecision hari ini candlenya, pasang trailing stop aja yang udah punya ya. SMGR kalau lihat tren harganya masih bagus ya. Tren harganya masih bagus, masih bullish, yang punya barang masih bisa di hold, dan kalau berhasil naik ke atas 12200 masih bisa beli, buy break 12200 masih boleh, atau nambah barang boleh. Area resisten di sekitar 13.000 kalau berhasil breakout 12200. Mikanya area ini masih jadi resisten ini lagi. Area 2800-an maksud saya, itu masih jadi area resisten. Mapinya harusnya tadi udah kabur ya. Ini turun ke bawah 840 setelah candle palu kebalik. Buntut atasnya panjang, bodinya kecil, buntut bawahnya kecil, terus kemudian ada candle hitam kecil inside bar pattern, dan hari ini breakdown bikin lower low, turun ke bawah 840. Sinyal sell buat yang udah punya barang. Ini juga BIRD
tutup di bawah 1200 jadi sinyal jualan. SMSM area 1350-an ini masih jadi mungkin masih jadi area resisten support. Lihat dulu lah sambil lihat yang lainnya. Telkom koreksi mungkin tes area 3000 atau 3100-an dulu. Yang mau beli lagi sabar, karena kemarin setelah tes area 3500 langsung pullback, artinya 3500 ya masih direspon jadi area resisten. PNBN ini kita lihat yang lain dulu ya. Auto outside bar. Jadi kalau kayak gini biasanya sih selama nggak turun ke bawah 11.25 masih aman buat yang udah punya barang. Boga mungkin ya kalau naik ke atas 13.50 kayaknya bagus kalau bertahan di atas itu. Tapi ya lihat dulu aja. Bull biarin dulu aja. APIC ini rasanya area 800 masih jadi area support sih ya. Jadi coba kita lihat besok. Ada sesuatu yang menarik untuk dijadikan strategi apa enggak. Dan kalau misalnya mau beli selama enggak turun ke bawah 795 masih bisa di hold. Jadi kalau mau beli cut loss-nya di bawah 795. Tbik yang masih punya barang trailing stop-nya di bawah 1425. MTDL kita skip ya. Tower oke lah. Oke lah, apa itu? Sorry kempes. Selama nggak turun ke bawah 10.75 sih rasanya aman ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak turun. Jadi ini area bekas gap ini masih jadi area resisten ternyata. 11.40, 11.25. Dan kalau ternyata besok itu turun ke bawah 10.75, siapa tahu bikin range sideways dulu ini menyelesaikan. Berarti si towernya masih belum puas. Bikin range sideways di area 970-an, atasnya sekitar 1160 1180. Tapi overall masih bagus. Breeze kempes setelah tes area 1500. Jadi yang misalnya masih punya barang consider mau sell boleh, nggak apa-apa, atau pasang trailing stop nggak apa-apa. Yang modal-modalnya di bawah, misal di bawah 1100 atau di bawah 1200 gitu ya, pasang aja trailing stopnya di bawah 13.55, itu masih aman. Kalau turun bawah 13.55 ya mungkin dia si breeze-nya mau sideways dulu di range 11.50 16.90. Siapa tahu sideways-nya bikin range-nya menyempit dan bikin pola penerusan. Nanti kita lihat selanjutnya. Kalau sekarang kita nggak bisa berasumsi dulu. Medco-nya tes area yang kemarin di breakout ya, 488 500, tapi hari ini tutupnya di bawah 500. Lihat besok dulu aja lah. CTRA kalau misalnya masih ada yang punya barang, ini tadi sempat turun ke bawah 900 tapi nggak tutup di bawah 900. Jadi masih bisa di hold. Selama nggak turun ke bawah 890 masih aman lah si CTRA-nya. BDMN lower high lower low ya. Kalau masih ada yang punya barang mau pasang trailing stop di bawah 3000 atau 3050 boleh lah. MPMX, Kija, PNLF tadi sempat turun ke bawah 220 tapi nggak tutup bawah 220. Jadi kalau besok turun ke bawah 220 dan tutup bawah 220 jadi sinyal sell. Next, Hexa mungkin rebound. Perkiraan area resistennya di 3600-an mungkin. 3500 3600. Oke. Ini berapa ya? Coba kita pakai. Dia udah rebound berapa persen? 30 ya. Rebound 50%-nya ke 3500, 60-annya di 3670. Kira-kira di situ. Oke. Itu dulu dari saya beberapa saham hasil explore dan pembahasan singkat tentang market hari ini yang koreksi tapi masih oke sih sebenarnya, masih aman lah ya. Masa iya nggak ada koreksi sama sekali kan? Jadi masih aman, dipakai, dimanfaatkan ya untuk cari-cari untuk apa sih, untuk beli
barang-barang inceran yang lagi terdiskon, dan belinya kalau lagi rebound, kalau mantul. Kalau nggak mantul lagi jalan turun nggak usah dibeli. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.